Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut lagi untuk membuat tagihan lain ya, tagihan lain. Di sini sebentar. Saya akan buat controller baru ya. Jadi saya ganti nama nih, bukan tagihan lain. Kemarin kan kita tagihan biaya lain ya. Kalau kita lihat tagihan biaya lain controller ini ya. Nah, kita buat baru, jadi saya ganti namanya PHP Artisan Make Controller, namanya adalah tagihan lain step controller. Oke. Nah, di sini kita copy kayak biasa. Saya tidak pakai resource ya, web.php. Kemudian di sini tagihan lain step. Sini kita buat tagihan lain step controller. Stepnya maksudnya tahapan ya, tahapan atau steppernya ya. Kemudian di tagihan lain controllernya ini kita copy. Sorry, ini saya copy. Nanti kita tidak pakai lagi. Tagihan lain step controller. Oke. Di sini ada function namanya create ya, create. Oke, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Oke, buttonnya itu next kayaknya. Oke, ini biar aja dulu. Kemudian ini view-nya masih sama. View-nya itu namanya adalah tagihan lain form. Nanti kita ganti juga. Oke, kita simpan dulu. Dan menunya di job status index kita ganti dari tagihan lain, jadi tagihan lain step.create ya. Oke, kita coba klik di sini. Kemudian ini oke, ini sudah selesai tagihan. Ini boleh kita hapus nih tagihan biar tidak bingung nanti. Tagihan lain tagihan biaya lain ya. Tagihan biaya lain ini saya hapus saja karena saya tidak jadi pakai controller ini. Di webnya juga kita hapus. Nah, di sini di tagihan lain step ini kita akan buat itu step 1, step 2, step 3. Nah, di sini jadi sebentar. Kita buat misalnya function step 1 itu apa yang di return ya, seperti itu. Misalnya dia return ini. Oke, return view. Nah, nanti di sini kita buat nih jika requestnya kita injek dulu ya di sini. Request kita buat nih jika request step sama dengan 1, maka return this step 1. Oke, kita coba dulu, kita refresh. Oke, nah dia blank nih. Kenapa? Karena kan tidak ada stepnya di sini. Harusnya di sini ada step sama dengan 1. Nah, oke, berarti URL-nya kita perbaiki ya. Job status indexnya kita perbaiki nih. Kita tambahkan koma step sama dengan bukan sama dengan array indexnya step isinya 1. Oke, ini sudah selesai. Nah, berikutnya step 1 sudah, tinggal ini kita ganti nih ya. Ini kita ganti. Berarti saya buka tagihan lain formnya. Tagihan lain formnya itu pertama stepper headernya itu kita cut dari sini. Oke, kita buat file baru namanya tagihan lain underscore stepper.bleed.php. Step header ya, step header.bleed.php. Simpan. Di sini harusnya kita tinggal include saja, include operator titik Oke, supaya harusnya dia tetap muncul ya. Sorry, ada error. Tagihan lain underscore step header not found.
Oke, kita lihat tagihan lain underscore step header. R nya double saya, kita tipu nih. Oke, kita hapus R nya. Oke, step header. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini di step header ini, kan kalau kita lihat kan ada title ya. Ini title, kita anggap saja account detail ini title. Ini numbernya di mana dia? Step header, bukan yang ini. Yang ini dia. Ini number, ini header, ini description ya, deskripsi. Oke, berarti kita bisa buat gini. Step number, kemudian di sini step title, kemudian di sini step step subtitle. Oke, oke, gini. Kemudian aktifnya mana dia? Nah, ini nih statusnya nih, status step status. Oke, ini yang pertama, ini yang kedua. Yang keduanya berarti, oh, kalau ini kayaknya langsung ya. Sorry, saya salah nih. Ini sebentar, saya Ctrl Z dulu. Ini langsung kita deskripsiin saja. Step satunya itu apa? Misalnya di sini pilih siswa. Oke, pilih tagihan siswa, pilih data siswa ya. Oke, saya coba refresh dulu. Setelah pilih tagihan dulu nih, pilih tagihan, pilih tagihan untuk siapa maksudnya. Nah, step keduanya dia nanti pilih siswa. Oke, pilih data siswa. Oke, kemudian ada satu tahapan lagi, pilih data siswa. 3 itu pilih biaya. Oke, di sini pilih biaya tagihan. Kemudian kita buat satu lagi. Ini saya duplikat. Di sini berarti 4 simpan, selesai, simpan data. Oke, jadi ada 4 tahapan ya. Oke, ini 4 tahapan. Nanti orang bisa klik di 4 tahapan ini. Nah, kemudian harusnya mereka tidak boleh langsung masuk ke menu ini ya. Nah, ini nanti kita buat lagi. Yang mau kita buat sekarang itu adalah di step 1. Sebenarnya ini belum perlu di step 1 itu. Oke. Nah, ini tagihan line form ini kita ganti namanya biar lebih sesuai. Tagihan line step 1. Oke, jadi nanti stepnya yang ada banyak file ya. Ini juga tidak perlu. Tagihan lainnya step 1. Oke, udah seperti ini. Kita coba refresh. Oke, pada saat dia next harusnya dia akan lanjut ke step yang kedua. Kita berarti di tagihan step 1 isinya kita hapus saja dulu. Ada titelnya ya. Berarti titelnya pilih tagihan untuk. Oke, sorry, di sini harusnya tagihan untuk. Kita buat nih, tagihan ini dibuat untuk siapa. Oke. Kemudian ini kita hapus. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita hapus sampai di sini. Oke, kita hapus. Lalu di sini kita mau pakai sebentar, saya refresh dulu ya. Oke. Nah, harusnya kita mau di sini kita mau pakai radio.
Kita buka lagi templatenya, kita lihat bagaimana basic input untuk radio. Ini dia, checked sama uncheckednya. Oke, ini kita copy, saya copy di sini saja. Oke, ini boleh di copy ya, form checknya saja saya copy. Oke, ini kita hapus. Oh, dia pakai cool 6 nya, saya biarkan. Oke, seperti ini. Kita coba refresh dulu. Oke, ini sudah ada nih, check uncheck. Ini MT nya kayaknya terlalu tinggi jadinya. Oke, nah di sini bukan cek semua siswa, kemudian ada radio lagi harusnya untuk siswa tertentu saja. Nah, ini saya buat form radio dulu. Form radio namanya adalah tagihan. Untuk siapa? Value-nya di sini semua, checkednya true, optionnya kita enter, kelasnya adalah form check input, kemudian ID-nya adalah default radio 1. Oke, that's it nih. Ini kita hapus. Oke, seperti ini. Oke, kita refresh, harusnya dia muncul di sini. Nah, berikutnya kita copy, ini diduplikat saja. Ini berarti pilih siswa tertentu ya. Default value-nya adalah bukan semua tapi pilihan. Ini default radio 2, ini juga default radio 2. Oke, kita simpan. Sorry, ini salah nih, kayaknya dia bukan ke bawah, salah row-nya ya. Saya lihat dulu di template-nya. Form mcheck mt, oh semuanya ada dalam cool md. Oh iya, ini salah. Ini saya cut, saya masukkan dalam kolom small 6. Oke, ini dia. Kita kasih jarak bawah MB3. Kalau MT nya sudah pas. Oh sorry, bukan yang di sini kayaknya. Yang di sini kalau ini harusnya gini ya, MB3 coba. Harusnya ada jarak di bagian bawahnya, kisip. Jadi dia bisa pilih nih, dia mau pilih siswa tertentu saja atau semua siswa. Oh, kita lupa buka form ya. Kita lupa buka form. Kita buka form itu di sini di bagian atas. Boleh di sini di row ini juga boleh. Kayaknya saya bukanya di row ini. Saya buka form open, kemudian oke, seperti ini. Nah, rutenya bukan ke store, tapi rutenya ke sebentar, rute kita ke mana dia? Ke sini ya, tagihan line step. Tagihan line step dot index. Kemudian di sini dia bawa array ya, step sama dengan 2 ya. Oke, jadi stepnya 2. Di sini saya pakai, boleh pakai post ya, kita pakai post saja. Ini kosong, ini kosong. Oke, kita coba refresh. Harusnya kalau diklik ya, dia masuk ke step yang kedua, bukan ke step yang ke-1, tapi masih di function create. Nah, ini salah, sorry, bukan index tapi create ya. Tagihan line titik step masih di function yang sama. Oke, sekarang buttonnya, tipenya kita ganti jadi submit ya. Oke, ini kalau ini bukan submit, previous ini kita biarin saja dulu. Oke, dia klik. Sorry, kenapa dia tidak bisa diklik? Kita lihat. Oh sorry, ini form opennya di atas. Saya belum buat form close nya. Form close nya kita di sini kayaknya. Form close. Oke, kita
kita coba refresh. Harusnya sudah bisa disubmit. Nah, kemungkinan tombolnya ini di disable atau di prevent ya. Di prevent tuh dibatasi. Oke. Ini button span submit. Kita cari nih, kenapa dia belum. Harusnya dia udah mau diklik next ya, karena kan bawaan template itu dia harusnya pakai ajak ya. Kalau di kita kan kita tidak pakai ajak. Ini harusnya sudah button prev. Loh, tipenya mana tadi? Previous kan memang tipenya tidak ada. Kalau ini kelas button next, coba saya ganti buttonnya bukan button next. Ini harus berarti ada JavaScript yang menghalangi button ini untuk kita klik ya. Align, kita lihat. Harusnya kita cek di sini, saya klik. Oh, masih tidak mau juga nih. Ini kemungkinan ada bawaan template-nya, si stepper ini yang menyebabkan kita tidak bisa mengklik, atau mungkin kita salah di bagian rute. Saya coba Ctrl U, kita lihat form. Oke. Localhost bukan. Nah, ini dia nih, harusnya form itu post betul. Oke. Step 2 benar, accept benar. Oh, ini sorry, ini ada yang salah nih, lihat. Kalau kita lihat nih, form on submit return false ya. Oke, kita cek di bagian template kita. Karena kita main copy paste saja tadi. Nah, ini dia. Ini yang bikin formnya tidak bisa disubmit. Ada form di dalam form. Oh, ini langsung muncul. Oh, ini masih banyak ini. Ini saya hapus saja nih. Ini kita belum pakai nih. Oke, ini juga sama. Boleh dihapus semua. Termasuk formnya. Nah, ini. Jadi formnya satu-satu. Oke, sudah. Tinggal kita klik next. Masuk ke step yang kedua. Ya. Sorry, bukan ini dia, bukan post ya, tapi dia harusnya pakai get ya. Form open pakai get. Nanti terakhirnya baru kita pakai post ya. Oke. Jadi nanti kita pilih semua, harusnya di URL-nya muncul nih tagihan untuk semua. Kemudian di bagian pilih siswa tertentu juga muncul, tapi masalahnya ininya hilang, stepnya hilang. Stepnya kayaknya tidak bisa di sini. Oke, stepnya itu bisa kita buat di sini pakai form hidden. Pakai form hidden kita buat step, value-nya adalah 2. Oke, kita back dulu. Ini kan stepnya 1 nih. Harusnya kan di URL-nya itu stepnya 2, kemudian dia bawa pilihan ini ya, misalnya semua siswa. Ini step 2 tagihan untuk semua siswa. Oke, ini sudah benar. Nanti berikutnya kita akan buat lagi untuk yang step kedua. Berarti nanti tinggal kita buat di sini function step 2. Nah, nanti tinggal kita isi kodenya dan kita buat formnya untuk step yang kedua. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.